ada cewek ngelirik lu. Lu lihat balik, terus kalian saling tatap selama 1-2 detik. Pasti pernah kan? Nah, detik pertama, gitu. Detik kedua, senyum kecil. Detik ketiga, lu panik, lu alihin pandangan, pura-pura lihat langit-langit, padahal dalam hati, ya Allah dia ngelihat gue balik. Nah bro, itu yang dinamakan silent eye contact. Cewek bakal mikir, dia kayaknya punya tempat buat dituju. Dan mungkin hatiku salah satunya. Anjay. Kekuatan dan kepercayaan diri. Dan semua itu adalah sinyal biologis yang sangat seksi buat cewek. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat kalian para pejuang cinta yang mendengarkan podcast ini, semoga selalu dalam perlindungan dan rahmat oleh Tuhan Yang Maha Esa. Lu lagi nongkrong nih bareng teman, biasa aja, diem aja, gak banyak tingkah. Tiba-tiba ada cewek yang ngeliat lu berkali-kali, terus bisik-bisik sama temennya sambil senyum-senyum gak jelas. Ini lu berasa tampan banget tuh ya. Temen lu sampai ngomong, bro lu ngapain sih barusan? Lu pakai susuk ya? Padahal lu gak ngapa-ngapain, cuma duduk, cuma jadi diri lu sendiri. Nah, justru itu rahasianya. Karena dalam dunia psikologi, daya tarik itu gak selalu tentang mulut lu yang seberapa lancar berbicara, tapi tentang apa yang lu pancarkan, bahkan saat lu diem. Banyak cowok di luar sana ngira untuk bikin cewek klepek-klepek harus jago gombal, harus jago ngobrol, harus banyak aksi. Bener, gak salah. Tapi gak itu satu-satunya. Nah, sering juga yang paling nancep itu justru hal-hal yang non-verbal. Yang non-verbal justru yang paling nancep. Aneh ya. Yang tanpa kata, tapi bikin penasaran setengah mati. Dan inilah kenapa lu harus tahu banget nih 5 trik psikologis memikat wanita tanpa sepatah kata pun. Karena semakin lu ngerti gimana cara kerja otak cewek saat dia ngeliat lu, semakin lu bisa jadi magnet yang diem-diem bikin dia gak bisa lupa sama lu. Bagi yang penasaran, so mari kita mulai. Kita langsung aja ya ke trik yang pertama, yaitu adalah gate power. Cara lu jalan itu pesan pertama bro. Lu tahu gak bro, cewek itu bisa jatuh cinta cuma dari cara lu jalan. Iya serius, jalan, melangkah, berjalan kaki, bukan jalanin hubungan, apalagi jalanin utang, enggak. Gue pernah lihat sendiri ya, ada cowok yang baru masuk kafe ya, belum duduk, belum pesan, belum buka mulut, cewek-cewek udah pada nyikut temennya gitu. Padahal kalau gue lihat sih mukanya biasa aja. Terus cewek-cewek ini bilang, yang barusan masuk cakep ya gitu. Dia itu tegap, tenang, bahunya gak jatuh, langkahnya mantap, ada wibawa, ada arah. Itu yang dinamakan gate power. Bahwa cara lu bergerak adalah sinyal pertama dari siapa diri lu. Dan cewek itu peka banget soal hal yang kayak gituan. Manusia itu makhluk yang membaca tanda. Dan tubuh lu itu adalah kalimat pertama yang dibaca sebelum lu sempet ngomong satu huruf pun. Ya, ini udah normal. Lu jalan kayak orang bingung, langkah kecil-kecil, nunduk tangan di saku. Yang kebaca adalah nih cowok kayaknya gak percaya diri, kayaknya hidupnya digantung skripsi gitu kan. Karena kelihatan panik gitu. Tapi kalau lu jalan kayak orang yang tahu tujuan, gak terburu-buru tapi gak lemes juga, cewek bakal mikir, dia kayaknya punya tempat buat dituju. Dan mungkin hatiku salah satunya. Anjay. Nah, peneliti dari University of Liverpool pernah ngelakuin studi bro soal hal yang kayak ginian. Nah, mereka tuh nunjukin video cowok jalan dengan berbagai gaya. Ada yang tegap, ada yang bungkuk, ada yang kayak habis nyolong ayam ya. Terus respondennya udah jelas dong, cewek yang disuruh nilai siapa yang paling menarik. Hasilnya, cowok dengan postur tegap, langkah seimbang, dan bahu terbuka dinilai lebih menarik, lebih percaya diri, dan lebih dominan. Dan ingat, itu semua dinilai hanya dari cara berjalan. Karena secara evolusi,
Cara kita bergerak itu ngasih clue bawah sadar soal kesehatan, kekuatan, dan kepercayaan diri. Dan semua itu adalah sinyal biologis yang sangat seksi buat cewek. Jadi bro, mulai hari ini sebelum lu mikir buat ngechat cewek duluan, tanya dulu ke diri lu sendiri. Cara lu jalan aja udah bikin dia nengok 2 kali belum? Kalau belum, jangan buru-buru ngomong, perbaiki dulu langkah lu ya. Karena langkah itu bisa jadi awal cinta yang lu gak pernah sangka. Ini basic banget, ini dasar banget, cuman sering banget diabaikan oleh kebanyakan cowok. Terus lanjut ke trik yang kedua nih, yang gak kalah memikat. Ada yang namanya silent eye contact, tatapan yang gak murahan. Lu pernah ngalamin gini gak bro? Lagi di tempat umum, entah di kampus, warung kopi ya, ada cewek ngelirik lu. Lu lihat balik, terus kalian saling tatap selama 1-2 detik. Pasti pernah kan? Nah, detik pertama gitu. Detik kedua senyum kecil. Detik ketiga lu panik, lu alihin pandangan, pura-pura lihat langit-langit, padahal dalam hati ya Allah dia ngelihat gue balik. Ini normal banget ya, dan itu lu lakuin secara otomatis di 3 detik pertama. Nah bro, itu yang dinamakan silent eye contact. Tatapan diam yang walaupun cuma beberapa detik, itu bisa ngomong lebih banyak daripada satu novel Terelie. Cowok kadang suka overthinking bro. Gue chat gak ya? Gue deketin langsung gak ya? Padahal lu belum pernah ngasih tatapan yang nunjukin kalau lu ada sense of presence. Lu belum pernah berani hadir di matanya tanpa satu kata pun. Dan yang lebih tragis bro, kadang cewek itu udah ngasih sinyal lewat tatapan, tapi cowok malah gagal paham, malah ngira ceweknya keselak bakso. Kita ngomong santai aja ya. Tatapan itu bro, tatapan itu adalah cermin jiwa. Dan cewek yang tertarik itu gak butuh kata-kata lu buat paham isi hati lu. Yang dia butuh, apakah tatapan lu tulus atau cuma iseng. Ada yang kayak begitu. Lu tahu nggak bro, menurut Dr. Michael Ellsberg, penulis buku The Power of Eye Contact, tatapan mata yang tepat bisa membangun kedekatan emosional yang intens, bahkan lebih cepat daripada obrolan. Bahkan studi dari Harvard juga pernah nunjukin bahwa 2 orang yang saling tatap mata selama 2 menit akan mengalami peningkatan hormon oksitosin, hormon keterikatan dan rasa percaya diri. Kalau lu emang percaya diri, lu gak alihin pandangan, lu gak panik, lu tatap balik mata dia, itu potensi banget menimbulkan keterikatan yang mengakibatkan juga ketertarikan. Lah emang kayak begitu. Makanya orang-orang percaya diri itu gampang banget dapet temen. Nah, 2 menit saling tatap bisa bikin lu lebih dekat secara psikologis dibanding 20 menit ngobrol basa-basi tentang cuaca dan harga cabai ya. Tapi ingat bro, tatapan yang memikat itu bukan menatap kayak CCTV. Jangan bikin dia ngerasa diliatin sama tuyul magang ya. Yang lu butuh adalah tatap dia dengan tenang, pelan, dan jangan langsung alihin pandangan kayak maling ketahuan. Tahan 2-3 detik. Tahan aja, kasih senyum tipis. Abis itu baru lu lanjut aktivitas lu kayak biasa, biar dia yang mikir tadi itu beneran atau cuma kebetulan ya. Ide. Bro, lu kok tahu banget sih? Makanan gua ini mah. Dan dari situlah lu ninggalin bekas. Tatapan lu jadi jejak, bukan teror. Ingat bro, banyak cowok jago ngomong tapi gak berani menatap. Padahal cewek gak selalu jatuh cinta karena kata-kata. Kadang dia jatuh karena ada seseorang yang berani hadir dalam diam lewat mata. Oke, selanjutnya trik yang ketiga ya, presence posture. Duduk lu aja bisa ngasih kode. Nah, di trik ketiga ini, misalnya lu lagi nongkrong di kafe ya, lu datang paling terakhir, duduk di pojokan, gak banyak ngomong, pesen minum juga biasa aja. Tapi anehnya, ada satu cewek yang terus aja nyolong pandang ke arah lu. Ya, teman-temannya ikut bisik-bisik dan tiba-tiba lu jadi pusat perhatian padahal lu belum apa-apa, lu belum ngapa-ngapain. Lu mulai mikir, wah aura gue muncul nih, mulai kegeeran ya kan. Bisa jadi bro, ya bisa jadi. Tapi bukan karena lu jago sulap atau punya jimat di dompet ya, tapi karena cara lu duduk. Yap, lu duduk doang tapi punya presence.
Banyak cowok itu duduknya kayak abis diputusin via email, nyungsep, nunduk, bahu turun, kaki dempet kayak nyari sinyal. Dan tanpa sadar, postur itu nunjukin sinyal bawah sadar ke cewek bahwa aku gak yakin sama diriku sendiri. Lu tuh kayak ragu-ragu gitu duduknya. Padahal bro, cewek tuh sensitif banget sama bahasa tubuh. Dia bisa ngebaca aura lu dari cara lu duduk. Apakah lu cowok yang percaya diri atau cowok yang butuh pelukan. Kalau lu duduk dengan bahu terbuka, dada tegak, dan kaki agak terbuka, tapi sopan ya terbukanya. Nah, itu ngasih pesan nonverbal. Gue nyaman di tempat ini, gue percaya diri, dan gue gak takut dilihat. Postur itu bukan soal gaya, tapi soal kehadiran. Dan kehadiran lu dalam diam bisa lebih kuat daripada 100 pick up line dari TikTok, ya. Menurut Amy Cuddy, psikolog dari Harvard yang riset soal power posing, postur tubuh mempengaruhi cara otak kita bekerja. Bukan cuma terhadap orang lain, tapi juga terhadap diri kita sendiri. Bukan gue yang ngomong ya, si Amy Cuddy tadi. Dalam eksperimennya ya, si Amy ini nunjukin bahwa orang yang duduk atau berdiri dengan postur terbuka selama 2 menit aja itu mengalami kenaikan kadar testosteron atau hormon dominasi dan penurunan kortisol, hormon stres. Dari cara kita duduk aja, kita bisa naikin hormon dominasi atau testosteron tadi, dan secara otomatis hormon stres kita turun, yaitu kortisol tadi. Ini gue takut kepanjangan jelasin ya. Intinya gini, kalau lu duduk dengan postur percaya diri, lu bukan cuma kelihatan lebih menarik di mata cewek, tapi juga lebih tenang dan fokus secara internal. 2 hal ini bro, itu magnet banget buat cewek. Tapi ingat ya, percaya diri itu bukan berarti songong. Jangan duduk kayak lu lagi nyari kamera buat sinetron, atau lu duduk kayak lu lagi nyari musuh gitu. Jangan juga. Jangan kelihatan kayak preman juga gitu ya. Yang penting natural, santai tapi stabil. Lu hadir tapi gak norak. Cukup jadi cowok yang tahu kapan harus membumi, tapi tetap punya aura yang bikin cewek bilang dalam hati, dia diem tapi vibe-nya kayak yang tahu banyak hal gitu ya. Jadi bro, kalau lu selama ini merasa invisible, coba deh lu bukan hanya nambah kata-kata, tapi perbaiki cara lu duduk. Karena kadang cewek gak jatuh cinta karena lu banyak ngomong, tapi karena saat lu diem, dia bisa ngerasa lu beda. Terus trik yang keberapa nih? Trik yang keempat ya. Ada yang namanya the micro expression game. Wajah lu itu detik awal dari drama cinta. Pernah gak sih lu lagi jalan atau duduk bareng temen lu, tiba-tiba lu lihat cewek cantik lewat gitu, dan lu secara refleks senyum tipis. Refleks nih ya. Padahal bibir lu gak gerak, tapi wajah lu udah kayak ngirim sinyal Morse. Nah, pas si cewek lihat balik, dia senyum kecil juga, dan lu langsung ngerasa fix, ini awal dari sinetron baru di hidup gua. Tapi 2 detik kemudian dia udah jalan lagi, dan lu cuma bisa menatap punggungnya kayak nonton ending drama Korea. Lu gak harus jago stand up komedi, gak harus ganteng kayak idol Korea ya. Kadang senyum kecil lu yang gak sengaja, tatapan kagum lu yang tulus, atau gerakan alis yang naik setengah detik ya, itu udah jadi teaser film pendek yang dia tangkap dan simpan. Yes, lu gak sadar, tapi wajah lu itu bisa ngasih sinyal cinta tanpa lu ngomong sepatah kata pun. Wajah kita bro ya, itu kayak panggung teater, dan setiap gerakan kecil di sana bisa jadi monolog dalam hati seseorang yang ngelihatnya. Cewek itu peka banget bro. Dia bisa tahu lu gugup, lu tertarik ya, lu nervous ya, lu panik, itu dia tahu. Lu ngerasa inferior pun dia tahu. Bahkan lu pengen deket, semua itu kelihatan dari wajah lu ya. Wajah mupeng tuh ketahuan sama cewek. Tapi masalahnya banyak cowok gak sadar kalau wajahnya selalu ngebocorin isi hati. Ada yang pengen deket tapi mukanya kayak abis digebukin debt collector gitu ya. Ada yang udah dapat kontak mata tapi malah ngasih ekspresi kayak nemu kecoa di dalam kopi ya. Excited banget gitu, terus kecapilan banget gitu ya. Sia-sia lah tatapan mata lu yang 2 detik itu. Nah, menurut Paul Ekman, pakar psikologi yang pertama kali memetakan micro expression ya, wajah manusia itu bisa nunjukin emosi tulus yang berlangsung kurang dari 1 detik. Jadi emang udah didesain nih, mimik wajah kita tuh udah didesain, cuman kita nggak tahu. Dan meskipun sangat cepat, ekspresi ini ditangkap secara bawah sadar oleh orang lain. Ekspresi kayak
ketertarikan, kagum, grogi, atau bahkan minder itu muncul otomatis. Dan cewek yang peka itu dia bisa baca itu bahkan kalau lu sendiri gak sadar. Senyum tulus, sedikit anggukan kecil waktu ngeliat dia, ekspresi wajah yang tenang dan hangat, semua itu adalah bahasa cinta tanpa suara. Dan lu gak bisa fake it too much ya. Lu gak bisa fake it too much. Lu gak bisa palsuin itu secara berlebihan bro ya. Karena otak manusia lebih jago bedain senyum beneran sama senyum palsu ya. Berterima kasihlah kepada Tuhan Yang Maha Esa ya, karena kita udah diberikan insting yang luar biasa. Nah, tapi jangan juga jadi orang yang tiap lihat cewek langsung latihan senyum di depan kaca ya. Cewek bisa ngerasain mana ekspresi yang muncul dari hati dan mana yang muncul karena nonton tutorial dari satelit cinta. Itu cewek tahu. Yang penting, latih diri lu buat lebih tenang, lebih rileks, dan lebih jujur sama perasaan lu. Karena dari sanalah ekspresi lu keluar alami, dan cewek yang tepat bisa ngerasa itu. Ya. Wajah lu itu bukan cuma buat selfie, tapi buat nyampein rasa. Dan kalau lu bisa jujur dalam micro expression, kadang lu bisa bikin cewek jatuh cinta sebelum lu sempet ngomong hai, dia udah jatuh cinta duluan. Terus kita lanjut ke trik yang terakhir yang gak kalah memikat juga. Teknik ini gue saranin banget, yaitu namanya adalah slow but certain movement. Gerakan kecil tapi berkelas. Lu pernah ngeliat cowok yang kayak dia cuma jalan pelan sambil megang kopi, jalan pelan gitu ya, megang kopi gitu santai, atau cuma buka pintu sambil nengok sedikit ke belakang, tapi kok ngena banget gitu, kayak di scene-scene sinetron gitulah ya. Padahal dia nggak ngomong apa-apa, nggak pick up line, nggak buka obrolan, nggak basa-basi ya, tapi cewek-cewek yang lihat tuh udah kayak who is that guy gitu kan. Bro, itu bukan kebetulan. Itu teknik terakhir yang paling underrated tapi gila-gilaan efeknya. Slow but certain movement. Banyak cowok tuh ya gerakannya kayak lagi dikejar deadline. Buka pintu buru-buru, duduk kayak ditarik gravitasi 3 kali lipat, ambil HP kayak mau ngambil granat ya. Tapi ya gue jelasin dikit, kalau cewek yang kayak gitu mungkin dia tetap punya daya tarik ya. Tapi kalau cowok, memang daya tarik cowok itu adalah ketenangan ya. Kalau misalkan lu terlihat panik, ya daya tarik lu bakal hilang. Bukan berarti orang yang buru-buru itu salah ya. Kalau dia udah punya pacar, udah punya istri, ya silahkan. Dia punya kesibukan dan dia harus bergerak dengan cepat dan terburu-buru, ya nggak masalah gitu. Cuman yang lagi kita omongin sekarang adalah daya tarik dan memunculkan aura gitu. Gerakan lu itu ngasih kesan pertama sebelum lu buka mulut. Dan cewek peka banget sama keanggunan dalam gestur cowok ya. Lu pernah dengar istilah gestural elegance nggak? Ini yang pernah belajar balerina mungkin pernah denger nih ya. Nah itu bukan cuma buat gerakan balerina ya. Cowok yang gerakannya pelan tapi pasti ya, itu nunjukin 3 hal sekaligus: kontrol, kesabaran, dan kekuatan tersembunyi. Jadi misteriusnya juga dapat. Gerakan tubuh itu kayak irama lagu. Lu bisa tahu seseorang lagi tenang atau panik dari beatnya. Cowok yang gerakannya slow but certain itu kayak lagu jazz yang gak buru-buru tapi dalam gitu. Dan cewek tuh suka banget sama cowok yang in control, under control gitu. Tuh cewek suka. Bukan karena dia keras, tapi karena dia gak terburu-buru untuk membuktikan diri. Dia gak sok buru-buru buat nunjukin keren, tapi setiap gerakannya kayak ngomong aja gitu. Gue gak kemana-mana, tapi gue bisa bikin lu penasaran. Menurut riset dari University of British Columbia, manusia cenderung mengasosiasikan gerakan lambat dan stabil dengan dominasi dan rasa percaya diri tinggi. Sementara gerakan cepat dan gelisah itu kayak ngucek tangan, menggoyangkan kaki, atau mengusap wajah terus-menerus ya. Itu sering banget dikaitkan dengan kecemasan dan kurangnya kontrol diri. Cewek secara bawah sadar itu lebih tertarik pada cowok yang terlihat slow, steady, dan fokus. Bukan yang gerabak kerubuk kayak nyari remote TV yang hilang atau remote AC yang hilang ya. Karena dalam psikologi evolusi, gerakan yang terkontrol nunjukin fitness mental dan kesiapan bertanggung jawab. Kan enak tuh ya. Jadi kalau cewek nganggap kita itu mengasosiasikan pria atau kita itu sebagai seseorang yang bertanggung jawab, itu kan udah modal yang besar banget
untuk ketertarikan dia berikutnya gitu. Tapi ya bukan berarti lu harus gerak kayak robot ya, slow motion gitu, enggak. Bukan lambat asal-asalan, tapi gerakan yang lu itu sadar gitu, santai dan berkelas. Buka pintu nggak usah dilempar, ngambil minum ya pelan gitu, nggak usah kayak haus digurun gitu, nggak usah. Tatap mata orang dengan tenang, lu diem tapi lu ngisi ruangan. Kayak begitu-gitu loh. Bro, cewek itu gak selalu nunggu kata-kata. Kadang dia nunggu cowok yang tahu cara mengisi ruang dengan energi tenang. Dan lewat gerakan lu yang kalem tapi mantep tadi ya, dia bisa ngerasain satu hal. Dia gak cuma hadir, tapi dia punya kendali. Itu dalam pikiran cewek ya. Tanpa sepatah kata pun, tapi punya kekuatan untuk ninggalin kesan yang dalam. Dari cara lu jalan, duduk, tatap mata, sampai senyum kecil doang. Itu semua bisa jadi bahasa cinta yang lebih nyentuh daripada gombalan receh. Oke bro? Bro, dari awal sampai akhir nih, lu udah gua kasih 5 teknik ya, atau 5 trik yang gak butuh sepatah kata pun, tapi justru dari situ lu belajar satu hal penting. Bukan suara lu yang bikin dia tertarik, tapi cara lu hadir tanpa harus banyak bunyi. Di dunia yang penuh keributan dan pamer ya, cowok yang tenang yang bisa ngasih rasa tanpa kata itu justru lebih berkesan di zaman sekarang. Karena cewek bukan cuma nyari siapa yang paling cerewet, tapi siapa yang paling bisa bikin dia merasa aman. Cukup dari cara lu jalan, duduk, atau senyum dengan tulus. Lu gak harus jago ngomong kok gitu. Lu cuma perlu paham ketenangan, kehadiran, dan kualitas diri lu. Itu udah jadi bahasa paling lantang yang cewek bisa rasain tanpa lu harus ngerayu. Dan dibalik semua teknik tadi ada satu benang merah. Lu harus jadi cowok yang punya kendali atas diri lu sendiri. Gerakan lu, tatapan lu, sikap lu, semua itu bisa lu kuasai kalau lu beneran bisa kenal dan nerima diri lu sendiri. Ini sering banget juga gue sampein. Jadi mulai sekarang bro, latih diri lu buat lebih sadar, latih hati lu buat lebih tenang. Bukan buat bikin cewek jatuh cinta, tapi biar lu punya standar, punya nilai. Dan kalau ada cewek yang jatuh cinta, itu bonus dari ketulusan lu dalam memperbaiki diri. Nah gimana bro, setuju gak? Kalau lu pernah ngerasain pengalaman diam ya, yang justru lebih berbicara daripada berbicara ya, ceritain di kolom komentar ya, seperti biasa. Karena bisa jadi itu bukan kebetulan, tapi awal dari cerita baru yang gak perlu banyak kata. Oke bro, segitu aja. Semoga apa yang gue sampaikan bisa bermanfaat buat kalian. Seperti biasa, quotes terakhir dalam video kali ini adalah, kadang ketertarikan paling dalam tumbuh dari seseorang yang tak banyak bicara, tapi kehadirannya mampu membuat dunia jadi lebih tenang. Semangat para pejuang cinta, tidak ada unsur provokasi atau merendahkan gender tertentu. Semua narasi dan statement dalam video ini bersifat substansial dan kondisional. Semoga bermanfaat dan jangan lupa bahagia.